Selanjutnya kita akan masuk pada bagian yang keempat ya. Pada bagian keempat ini kita akan membahas mengenai struk hemoragik dan penata laksanaannya pada struk hemoragik. Kira-kira terapi apa yang harus diberikan pada pasien-pasien dengan struk hemoragik. Jadi perbedaannya terletak pada lokasi di mana terjadinya perdarahan. Ya, berikutnya apakah struk perdarahan selalu dioperasi? Ya, jawabannya tidak. Tergantung. Yang pertama tergantung pada luas perdarahan. Kalau misalkan luas perdarahan lebih dari 30 cc di bagian supratentorial, ya kemungkinan besar akan dioperasi. Supratentorial ini maksudnya adalah otak besar atau cerebrum. Yang berikutnya adalah tergantung pada lokasi. Kalau lokasinya lebih dari 3 cm di bagian intratentorial atau di bagian otak kecil atau cerebellum, ya kemungkinan besar juga akan dioperasi. Yang berikutnya terjadi penurunan kesadaran dibandingkan hasil pemeriksaan GCS sebelumnya. Jadi saat dikaji awal ternyata GCS 15, 2 jam kemudian dievaluasi ternyata terjadi penurunan GCS menjadi 12 ataupun 13. Nah, itu kemungkinan besar akan dilakukan tindakan operasi. Jadinya tidak selamanya struk perdarahan itu harus dioperasi, tergantung pada 3 hal ini. Ini adalah jenis operasi ya yang biasanya dilakukan pada pasien-pasien dengan struk perdarahan. Ya, ada namanya kraniotomi, ada clipping aneurisma dan juga kraniektomi. Nah, apa bedanya ya? Kalau kraniotomi ya, tempurung kepala yang diangkat langsung diletakkan kembali setelah operasi. Sedangkan kraniektomi, tempurung kepala yang diangkat tidak langsung diletakkan kembali setelah operasi. Jadi pada umumnya pada pasien-pasien yang menjalani kraniektomi ya, tempurung kepala yang diangkat tidak langsung diletakkan setelah operasi, tetapi disimpan biasanya di bagian abdomen. Setelah itu 3 bulan kemudian dilakukan lagi tindakan operasi namanya kranioplasti untuk menutup kembali untuk meletakkan kembali tempurung kepala. Jadinya bedanya kalau kraniotomi ya, tempurung kepala yang diangkat langsung diletakkan kembali, sedangkan kraniektomi tidak langsung diletakkan kembali, tetapi disimpan dulu, kemudian 3 bulan kemudian dipasang kembali dengan operasi yang namanya kranioplasti. Nah, berikutnya adalah tindakan clipping aneurisma. Nah, clipping aneurisma ini apa? Yaitu jenis beda mikro di mana klip beda logam ini digunakan untuk menutup aneurisma yang ada di otak. Jadinya struk perdarahan itu hanya bukan semata-mata disebabkan oleh hipertensi, tetapi ada juga yang namanya aneurisma, kelainan pada pembuluh darah di otak yang bisa saja pecah dan menyebabkan struk perdarahan gitu ya. Untuk tindakan operasi lainnya yaitu trombektomi ya. Trombektomi ini merupakan prosedur medis pada struk iskemik ya. Jadi bukan pada struk hemoragik, yaitu tindakan medis yang dilakukan untuk mengangkat gumpalan darah atau trombus yang menyumbat pada pembuluh darah di otak. Nah, tindakannya ini biasanya dilakukan ada waktunya, ada onsetnya. Onsetnya yaitu 6 sampai 24 jam pertama setelah serangan. Oke, berikutnya adalah manajemen pengobatan pada struk hemoragik. Yang pertama adalah pemberian obat-obat anti perdarahan seperti vitamin K dan juga asam tranexamat. Kenapa diberikan obat anti perdarahan? Ya, karena masalahnya adalah perdarahan ya. Jadi tidak diberikan obat-obat anti platelet, tapi diberikan obat-obat anti perdarahan. Yang berikutnya adalah obat-obat anti hipertensi. Tetapi ya, ini yang perlu diingat, obat-obatan hipertensi pada struk akut tidak dianjurkan ya.
Jadi pada stroke akut, pada fase awal tidak dianjurkan untuk pemberian obat-obat antihipertensi kecuali syaratnya yang pertama pada stroke iskemik jika MAP-nya lebih dari 130 ya berarti harus diturunkan. Pada stroke hemoragik jika MAP lebih dari 120 berarti tensinya harus diturunkan. Ya, jadi tidak sembarang pada fase akut diberikan obat antihipertensi. Kenapa demikian? Karena ketika kita memberikan obat antihipertensi atau menurunkan tensinya dengan cepat di fase awal, kemungkinan besar daerah ujungnya ya, daerah di bagian perifer tidak akan mendapat suplai darah yang cukup. Ya bisa saja menimbulkan iskemik yang baru atau perdarahan yang menimbulkan iskemik atau infark yang baru. Jadi pada fase akut obat antihipertensi diberikan dengan syarat yang pertama stroke iskemik. Pada stroke iskemik MAP lebih dari 130 berarti obat antihipertensi boleh diberikan. Atau pada stroke hemoragik jika MAP lebih dari 120 berarti obat antihipertensi juga boleh diberikan ya. Nah, obat antihipertensi yang diberikan biasanya adalah nicardipine. Berikutnya adalah obat-obatan untuk mengurangi edema cerebri seperti manitol. Nanti kita akan belajar setelah ini ya. Jadi obat-obat untuk mengurangi edema cerebri karena pada pasien-pasien dengan stroke hemoragik pada umumnya bisa menyebabkan edema cerebri. Yang berikutnya adalah obat-obat simptomatis, yaitu sesuai dengan gejalanya pasien. Kalau misalkan demam ya dikasih antipiretik, kalau nyeri kepala dikasih analgetik, antiemetik dan juga antikonvulsan sesuai dengan kondisi klinis pasien atau sesuai dengan tanda dan gejala yang dialami oleh pasien. Yang berikutnya adalah prosedur pembedahan, misalnya kraniotomi dekompresi jika perdarahannya lebih dari 30 cc atau jika diameternya lebih dari 3 cc dan atau jika pasien mengalami penurunan kesadaran dengan perubahan GCS-nya yaitu 2. Jadinya 2 dari GCS total GCS awal masuk. Berikut adalah latihan soal nomor 13, 14 dan juga 15. Silakan dikerjakan. Oke, yang berikutnya kita akan belajar mengenai manitol. Manitol ini apa? Manitol ini merupakan jenis cairan hipertonis yang akan menyerap semua cairan di ekstrasel dan intrasel untuk masuk ke intravaskular. Nah, manitol juga merupakan jenis golongan diuretik osmotik yang bekerja dengan cara menarik kelebihan cairan yang ada dalam tubuh termasuk yang ada di otak sehingga bisa dikeluarkan lewat urin. Nah, manitol ini biasanya dipakai pada pasien-pasien dengan stroke hemoragik yang dicurigai mengalami edema cerebri. Nah, untuk pemberian manitol ini sebenarnya ada syaratnya. Syaratnya yaitu osmolaritas darah kurang dari 310. Kita tahu sendiri nilai normal osmolaritas darah itu yaitu nilai normalnya yaitu 280 sampai 310. Jadi kalau misalkan manitol ini hanya diberikan pada pasien-pasien yang mengalami osmolaritas darah kurang dari 310. Nah, kita lihat lagi untuk pasien-pasien dengan stroke hemoragik ini ya. Biasanya ketika datang ke emergensi akan diperiksa semua jenis pemeriksaan yang menunjang, misalkan diperiksa elektrolitnya, diperiksa gula darahnya, diperiksa fungsi ginjalnya. Ya, kenapa demikian? Ya karena untuk pemberian manitol ini, jadi kalau misalkan memang diperlukan untuk pemberian manitol, ya sudah ada hasil labnya begitu. Jadi tidak perlu diambil darah lagi, ya. Nah, jadi kita bisa pikir kenapa pasien nggak muntah tapi dicek elektrolit? Ya karena menghitung osmolaritas untuk pemberian manitol atau melihat gangguan fungsi elektrolit yang lain yang bisa mengganggu si gejala klinis yang dialami oleh pasien. Jadi kita lihat lagi untuk manitol, syaratnya yang pertama osmolaritas darah harus kurang dari 310. Rumusnya yaitu 2 kali natrium, sodium ini sama dengan natrium ya, 2 kali natrium tambah GDS gula darah per 18 tambah ureum per 2,8. Jadi kita lihat sediaan manitol itu ada banyak ya, ada 200 gram ya dalam 1 liter, dalam 1000 ml atau 1 liter, dan juga ada yang 500 ml yang sediaannya 100 gram manitol. Jadi ulang ya, jadi ada 2 sediaan, yang 1 liter di dalamnya ada 200 gram manitol, yang satunya lagi 500 ml
yang sedianya ada 100 gram manitol. Nah, untuk dosis yang diberikan untuk manitol itu ada dua, ada yang fase akut dan juga fase maintenance. Fase akutnya itu rumusnya 0,25 sampai 1 gram per kilogram berat badan selama 30 sampai 60 menit. Jadi 0,25 sampai 1 gram per kilogram berat badan selama 30 sampai 60 menit pada fase akut. Jadi misalkan contoh pasien memiliki berat badan 50 kg, berarti dosis yang diberikan yaitu 0,25 dikali 50 sampai 1 dikali 50. Kenapa demikian? Karena rumusnya adalah 0,25 sampai 1. 0,25 kali 50 hasilnya 12,5 sampai 1 kali 50 gram. Jadi dosis yang diberikan adalah 12,5 sampai 50 gram. 50 gram ya. Jadi untuk fase akut jika berat badan 50 yang diberikan adalah 12,5 sampai 50 gram. Nah, gimana cara pemberiannya? Pemberiannya yaitu kita pakai dosis rumus perbandingan. Tergantung kita mau pakai sediaan yang 500 cc atau yang 1 liter. Nah, ini kita pakai contoh yang 500 cc, berarti 100 gram per 500 sama dengan 12,5. Kita pakai dosis yang paling rendah ya, 12,5 bagi X. Jadi X didapat 62,5 cc. Jadi dosis awal untuk fase akut dengan berat badan 50 diberikan 62,5 cc. Itu dosis yang terendah. Kalau dosis yang tertinggi ya kita pakai yang 50 gram. Jadinya 100 gram per 500 cc sama dengan 50 gram per X, didapatkan dosis tertinggi yaitu 250 cc. Nah, ini untuk fase akut. Jadi pada fase akut yang diberikan adalah 62,5 dosis terendah sampai 250 cc diberikan dalam waktu 30 sampai 60 menit ya. Begitupun pada fase maintenance. Pada fase maintenance dosisnya yaitu 0,25 sampai 0,5 gram per kilogram berat badan selama 4 sampai 6 jam. Kalian bisa lanjut menghitung untuk berat badan 50 dengan dosis maintenance. Nah, kita sudah belajar bahwa untuk membedakan antara stroke iskemik dan stroke hemoragik adalah dilakukan pemeriksaan diagnostik, yaitu CT scan atau MRI. Ya gimana kalau misalkan pada daerah-daerah tertentu yang tidak memiliki CT scan atau MRI? Yaitu bisa dilakukan dengan pengkajian Sirirak Stroke Score. Tapi kita lihat lagi ini untuk bukan untuk mendiagnosis pasien, tapi untuk membedakan kira-kira pasien ini lebih ke arah mana, stroke iskemik atau stroke hemoragik. Sebenarnya banyak sekali pengkajian yang bisa kita pakai untuk membedakan antara stroke iskemik dan juga stroke hemoragik. Ada namanya 3S atau Sirirak Stroke Score, ada namanya juga Allen Score. Ya, ada Beson score, ada Gajah Mada score, sebenarnya sama saja. Tapi menurut hasil penelitian ya, nilai signifikansi atau tingkat validitas yang lebih tinggi itu adalah Sirirak Stroke Score. Nah, untuk Sirirak Stroke Score ini seperti pengkajian pada umumnya, yaitu menggunakan rumus ya. Jadi ada beberapa variabel. Yang pertama level of consciousness, tingkat kesadaran, ada mual muntah ya, ada nyeri kepala, ada tekanan darah diastolik dan juga tanda ateroma dan juga konstanta. Nah, variabel-variabel ini clinical judgment-nya ada yang di tengah. Clinical judgment-nya kalau misalkan level kesadaran ada yang alert, ada yang stupor, ada yang compos mentis. Untuk muntahnya bisa dilihat ada tidaknya muntah atau tidak. Nyeri kepala juga demikian, ada tidaknya nyeri kepala. Tekanan darah diastoliknya berapa, ada tanda-tanda ateroma apa tidak seperti diabetes mellitus, angina dan penyakit penyerta lainnya. Yang berikutnya adalah konstanta. Nah, untuk perhitungannya seperti apa? Perhitungannya yaitu 2,5 kali S. S ini kesadaran, 2,5 kali level of consciousness, ditambah 2 kali muntah, vomiting, ditambah 2 kali nyeri kepala, ditambah 0,1 dikali diastoliknya. Setelah itu dikurang 3 kali tanda-tanda ateroma,
dikurang konstantanya 12. Nanti bisa didapatkan hasil. Jadi kita pengkajian dulu ke pasien, kesadarannya seperti apa, dan seterusnya. Setelah itu kita menggunakan rumus ini, nanti akan didapatkan hasil. Kalau misalkan hasilnya lebih dari 1, maka kemungkinan besar pasien mengalami stroke hemoragik. Jika hasilnya kurang dari -1, maka pasien mengalami stroke iskemik. Tapi kita harus ingat, walaupun ini dipakai untuk pasien-pasien yang tidak memiliki CT scan dan MRI, namun hanya valid dalam 24 jam pertama saja. Kenapa demikian? Kenapa pada 24 jam pertama saja? Karena kita lihat lagi di variabelnya. Variabelnya ada muntah, tingkat kesadaran, dan juga nyeri kepala. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi, ini merupakan tanda-tanda PTIK. Nah, pada stroke hemoragik, ya, besar nilainya, biasanya pada hari kedua itu TIK-nya akan meningkat. Ya, kemudian nah, untuk pada pasien-pasien dengan stroke hemoragik, biasanya pada hari kedua itu TIK akan meningkat. Nah, kalau misalnya TIK meningkat, kita lihat lagi variabel-variabelnya ini merupakan bagian dari tanda-tanda PTIK, maka tidak bisa valid lagi. Ya, jadi kita tidak bisa menjustifikasi ini meningkat karena hemoragiknya atau meningkat karena edemanya. Ya, walaupun pada stroke iskemik jarang terjadi PTIK atau peningkatan tekanan intrakranial. Ya, jadi pada pengkajian 3S ini hanya valid pada 24 jam pertama saja. Kita lihat lagi tanda-tanda PTIK atau peningkatan tekanan intrakranial, ada muntah proyektil, nyeri kepala, dan juga penurunan kesadaran. Oke, ini merupakan diagram atau penanganan yang dikeluarkan oleh Kemenkes untuk pasien-pasien dengan stroke. Nah, ketika kita menemui pasien dengan stroke, ketika kita sudah lakukan pengkajian FAST, ya, yang kita lakukan selanjutnya adalah dikirim ke rumah sakit yang memiliki fasilitas CT scan atau MRI, atau dokter bedah saraf ataupun dokter saraf. Kenapa demikian? Ya, karena kita mau mencapai golden time-nya pasien stroke. Ya, kalau misalnya kita kirim ke fasilitas atau misalnya kita kirim ke puskesmas yang tidak ada CT scan, ya kita tidak bisa tahu pasien ini stroke iskemik atau juga stroke hemoragik. Ya, terapinya juga bisa akan delay kalau misalnya kita nggak tahu antara stroke iskemik dan juga stroke hemoragik, sehingga kita harus bawa atau mobilisasi pasien ke fasilitas yang ada CT scan atau MRI. Berikutnya adalah prinsip manajemen pengobatan pada pasien stroke. Yang pertama adalah reperfusi. Reperfusi ditujukan untuk apa? Dengan tata laksanaan tensi dengan tepat. Ya. Yang berikutnya adalah mencegah terjadinya iskemik berulang. Yang berikutnya adalah mempermudah pemulihan jaringan. Berikutnya adalah mencegah untuk terjadi perdarahan atau sumbatan yang makin meluas. Dan yang terakhir adalah penata laksanaan faktor risiko. Kenapa demikian? Karena faktor risiko ini harus benar-benar ditata laksanakan dengan tepat, sehingga tidak terjadi perdarahan yang berulang atau sumbatan yang berulang di kemudian hari. Jadi prinsipnya, yang pertama memulihkan perfusi otak, ya, dengan reperfusi, yaitu dengan tata laksanaan tensi dengan tepat. Yang kedua, mencegah iskemik berulang, pemulihan jaringan, dan mencegah terjadinya perdarahan atau sumbatan yang makin meluas, dan tata laksanaan faktor risiko. Berikutnya ada soal, silakan dikerjakan.